Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Depok dari program studi Teknik Informatika dan Komputer kelas F Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengantar basis data. Pokok pembahasan kali ini ada 7. Yang pertama, basis data. Yang kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Yang ketiga, bahasa dalam DBMS. Yang keempat, model data. Yang kelima, fungsi DBMS. Yang keenam, komponen DBMS. Dan yang ketujuh, arsitektur DBMS multi-user. Kita masuk pada bagian A, basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Kemudian bagian B, 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data, yaitu yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan berhubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah yang pertama, semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang kedua, batasan data. Yang ketiga, informasi semantik tentang data. Dan yang keempat, keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga, tingkat internal atau internal level. Pada tingkat internal merupakan perwujudan basis dalam komputer. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record untuk menyimpan atau dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Dan yang ketiga, penempatan record. Dan yang keempat, pemampatan data dan teknik encryption. Ini terdapat gambar tingkatan arsitektur basis data. Ada external level, conceptual level, internal level. Kemudian data independence. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independence, yaitu ada physical data independence dan logical data independence. Bagian C, bahasa dalam DBMS. Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing penggunaan dalam piranti lunak manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut. Pertama, data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data sublanguage. Yang pertama, data definition language atau DDL, yaitu bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record,
elemen data, kunci elemen dan relasinya. Yang kedua, data manipulation language atau DML, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini dipergunakan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Ada dua jenis DML, yaitu procedural DML dan non-procedural DML. Kemudian bagian D, model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk merepresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Pertama, model data berbasis objek. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah entity relationship, yang kemudian semantik dan fungsional, dan object oriented. Yang kedua, model data berbasis record. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu model data relasional, model data hierarki, dan model data jaringan. Bagian E, fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system adalah: yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Yang keempat, melayani kontrol konsurensi. Yang kelima, melayani recovery. Yang keenam, melayani autorisasi. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Kedelapan, melayani integrity. Kesembilan, melayani data independence. Dan yang ke-10, melayani utility. Bagian F, komponen DBMS. Komponen DBMS seperti pada gambar. Yang pertama, query processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua, database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, file manager. Manipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang keempat, DML processor, modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Yang kelima, DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Dan yang keenam, dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Gambar software utama database manager. Komponen software utama database adalah yang pertama, ada authorization control. Yang kedua, command processor. Yang ketiga, integrity checker. Keempat, query optimizer. Yang kelima, transaction manager. Yang keenam, scheduler. Yang ketujuh, recovery manager. Yang kedelapan, buffer manager. Bagian G, arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, teleprocessing. Yaitu arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar berikut. Gambar arsitektur teleprocessing. Kemudian yang kedua, file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis local area network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS.
Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan, seperti pada gambar di samping, gambar arsitektur file server. Kemudian kerugian arsitektur file server adalah: pertama, terdapat lalu lintas jaringan yang besar. Yang kedua, masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. Yang ketiga, kontrol terhadap konkurensi, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Kemudian masuk pada bagian yang ketiga, client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Dalam konteks basis data, klien mengatur interface, berfungsi sebagai workstation tempat menjalankan aplikasi basis data. Kemudian ada gambar arsitektur client server. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ini, yaitu yang pertama, memungkinkan akses basis data yang besar. Yang kedua, menaikkan kinerja. Yang ketiga, jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Kemudian yang keempat, biaya untuk hardware dapat dikurangi. Yang kelima, hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Yang keenam, biaya komunikasi berkurang. Yang ketujuh, aplikasi menyelesaikan bagian operasi pada klien dan mengirimkannya hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data melewati jaringan, menghasilkan data yang sedikit yang akan dikirim melalui jaringan. Yang kedelapan, meningkatkan konsistenan. Dan yang kesembilan, server dapat menangani pemeriksaan integrity sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat. Aplikasi program mengerjakan pemeriksaan sendiri. Dan yang ke-10, map ke arsitektur open system dengan sangat alami. Berikut ini ringkasan fungsi client server. Fungsi client yaitu mengatur user interface, kemudian menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai, kemudian memproses aplikasi, kemudian generate permintaan basis data dan memindahkannya ke server, dan yang terakhir memberikan respon balik kepada pemakai. Dan fungsi server yaitu menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien, kemudian memeriksa autorisasi, kemudian menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint, kemudian melakukan query atau pemrosesan update dan memindahkan respons ke klien, kemudian memelihara data dictionary, kemudian menyediakan akses basis data secara bersamaan, dan yang terakhir menyediakan kontrol recovery. Bagian 4, data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan pertama, nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Yang kedua, nama-nama data item yang ada dalam basis data. Yang ketiga, data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integrasi data, data dictionary menyimpan pertama, nama-nama data item dalam basis data. Yang kedua, jenis dan ukuran data item. Yang ketiga, batasan untuk masing-masing data item. Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan tentang pengantar basis data. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.